Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai lanjutan fundamental dasar ya berkaitan dengan pemrograman sistem web dasar, dan temanya malam hari ini adalah membedakan PHP dengan HTML. Oke, langsung saja. Jadi video kemarin saya bahas mengenai HTML file ya, HTML file atau file HTML. File HTML ini atau HTML itu merupakan bahasa markup ya, yang mana HTML file ini langsung bisa diakses oleh yang namanya apa? Namanya browser. Browser. Browser itu contohnya apa? Contohnya ya misalkan Google Chrome, ya Google Chrome. Ada lagi misalkan Mozilla Firefox ya. Ini kan ya gini. Ini langsung bisa diakses oleh yang namanya browser ya. Ini tidak ada masalah ya. Kemarin sudah kita buktikan. Diakses oleh browser tidak ada masalah. Ya, saya checklist oke. Kemudian di video saat ini yang kita bahas nanti adalah yang namanya apa? PHP file. PHP ini erat kaitannya dengan bahasa server side ya nanti ya. PHP ini berbeda dengan HTML file ya. PHP ini tidak bisa diakses langsung oleh browser. Ini kalau misalkan tak beri garis seperti ini ya, diakses gini, ini tidak bisa ya, tidak bisa langsung diakses oleh yang namanya browser, ini tidak bisa. Dia harus butuh yang namanya, tak berikan lingkaran di sininya ya, butuh atau di luar PHP file ini harus ada yang namanya web server. Oke, web server ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, PHP ini bahasa server side. Nah, dia harus ditanam di dalam web server. Ya, web server ini contohnya apa? Web server ini contohnya yang paling sederhana kalau di Windows itu ya SAM ya. Jadi wajib install namanya SAM ya, gampangnya gitu ya. Install web server namanya SAM, baru nanti file PHP-nya itu ditanam di dalam di dalam SAM seperti itu. Ya, di dalam SAM. Baru nanti browser ini bisa mengakses ya, baru bisa mengakses setelah ditanam yang namanya web server ya. Jadi paham ya perbedaan mendasar mengenai HTML dengan yang namanya PHP. Kalau PHP dia butuh yang namanya web server. Kemudian nanti kedepannya itu kan web server ini akan join dengan yang namanya database. Database-nya misalkan bisa menggunakan MySQL. Ya. Ini nanti akan sinkron dengan yang namanya web server. Ya, fungsinya untuk apa ya? Nanti untuk manipulasi data ya, yang jelas. Manipulasi data. Untuk manipulasi data ya. Ya, manipulasi data itu ya macam-macam operasinya. Ada insert, ya, ada delete, ya, ada update, ya, ada cari, ya. Nanti di dalamnya ada query ya. Ada permintaan. Query itu sinonimnya merupakan permintaan ya. Tergantung nanti webnya sini melakukan permintaan apa di dalam file PHP-nya. Apakah misalkan select bintang menampilkan semuanya, atau misalkan update untuk mengupdate ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan gambar gambar untuk membedakan mengenai HTML file dengan PHP file. Ya, jadi sekali lagi PHP file ini harus dibungkus atau ditanam menggunakan yang namanya web server ya. Menggunakan web server sehingga nanti bisa diakses oleh browser ya. Nanti akan kita coba membuat yang namanya HTML file dan PHP file pada video ini. Ini sudah saya siapkan kawan-kawan.
dokumen HTML ya. HTML ini bahasa markup ya, dimulai dari pembuka HTML sampai ditutup dengan penutup HTML ya. Ini nanti tampilannya seperti apa, langsung saya save as ya. Saya sengaja saya agak besarkan fontnya, barangkali nanti ada yang ingin mencoba di rumah. Kita simpan. Kita simpan di mana? Nanti akan kita simpan di sini, kawan-kawan. Kita simpan di C, di sum ya. Sum htdoc, misalkan kita simpan di folder web 2 ya. Kita coba buat ya. Nah, yang lama ini kita hapus saja. Kita buat di sum htdoc web 2 foldernya ya. Ya. Ingat yang pertama ini kebetulan saja kita nyimpennya di dalam folder htdoc ya, htdoc web 2 ya, sum web 2. Nggak apa-apa kita masukkan di situ, cuma nanti perbedaannya seperti apa akan kita analisa. Oke, sekarang kita simpan ya, file save as. Kita beri all file. Nah, di sini ya, sum htdoc web 2 di C ya. Secara default di C, kita beri nama misalkan apa ya, contoh html.html. Nah, ini ya, contoh html.html namanya ya. Kemudian yang satu lagi yang ini merupakan file HTML, tapi di tengah-tengah skripnya kita masukkan skrip PHP ya. Dimulai dari pembuka PHP sampai penutup PHP. Ya. Kita simpan. Sama di folder web 2 juga ya. Contoh PHP. Ya, contoh PHP. Kemudian di sini kita all file. Save. Nah, sekarang kita coba akses ya. Di sini ya, localhost /web 2. Nah, tapi sebelum saudara enter, pastikan ininya dihidupkan ya. Apache-nya dihidupkan menggunakan aplikasi SAM. Yang sebelumnya harus saudara install terlebih dahulu SAM-nya ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum punya, nanti link SAM-nya akan saya taruh di dalam deskripsi video di YouTube ini. Ya, jadi SAM ini merupakan ini ya, web servernya. Aplikasi web servernya. Kita hidupkan saja yang Apache-nya ya, karena kita tidak menggunakan database di sini ya. Kita tidak menggunakan yang ini. Kita hanya menggunakan yang web server yang untuk mengakses atau memasang PHP file ini. Kita hidupkan, terus kita akses web 2 web 2 ini sesuai nama yang tadi. Ini ya. Kalau di sini namanya misalkan htdoc toko ya, di sini namanya localhost toko. Terus di sini namanya apa? Contoh HTML dan contoh PHP. Kita akses saja di sini. Nah, ini ya. Kita new tab. Nah, yang contoh HTML ini ya, munculnya ini tadi ya. Ayo berhitung mulai ke 1, kedua sampai ke 10. Ini dia sifatnya statis ya, karena dia menampilkan skripnya persis dengan skrip yang aslinya ya. Tidak ada operasi yang khusus ya. Dia menampilkan secara statis. Ini beda dengan yang PHP. Kalau PHP ini dia dinamis, ada skrip di dalamnya. Ya. Berhitung mulai ke 1, mulai ke 2. Coba kita simak skripnya. Ini ya. Nah, ini skripnya ini, dia dinamis ya. Di sini dideklarasikan perulangannya ya, menggunakan for, bahwa dideklarasikan variabel i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 10, maka dia i++ ya, akan mengulang melanjutkan ya, akan bertambah.
sampai 10 ya, sampai sama dengan 10. Ini kan ya. Nah, coba kita intip scriptnya, klik kanan view page source di HTML ya. Nah, ini persis scriptnya kan, sama seperti yang di sini. Nah, beda dengan yang di sini. Coba kita lihat. Apakah scriptnya nanti ada atau muncul yang ini terbaca. Apakah muncul? Kita buktikan ya di sini. View page source. Nah, nggak ada di sini scriptnya. Ya, nggak ada yang ini nggak kebaca di scriptnya. Kenapa nggak kebaca? Ya inilah yang dinamakan server side. Script ini tidak bisa mungkin diintip oleh pengguna. Script ini ditranslate atau dibungkus oleh yang namanya web server ini. Karena dia PHP tadi ya. Scriptnya script PHP. Ini PHP. Dia akan menjalankan script ini. Jadi browser mengakses yang namanya PHP file ini. Ya. Termasuk ini request ya. Ini termasuk request. Misalkan request. Ya, request. Ya, jadi paham ya perbedaan mengenai HTML dengan PHP. Jadi PHP ini jauh lebih bagus ya. Nah, nanti kedepannya kalau saudara menggunakan database ya otomatis SAM-nya ini wajib diaktifkan MySQL-nya ini ya. Wajib di start ya. Kalau saudara nanti kedepannya sudah menggunakan database MySQL ini misalkan ya. Nah, mudah-mudahan video singkat ini banyak manfaatnya ya. Syahiri billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.